Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini kita bersuka cita, kita boleh datang, kita boleh diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah dan perlahan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita buat Tuhan pagi hari ini. Dengan ucapan syukur Tuhan Yesus kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Kami mau datang dengan kesungguhan hati. Kami membawa setiap pujian kami. Kami mau datang membawa penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan kami boleh sanggup melakukan segala yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Dan biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini kami hanya mau berlindung kepada naungan sayap-Mu Tuhan. Sedalamnya hati kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, melangkah bersamamu, Yesus. Bawa kami mendekat kepadamu, mendekat kepadamu Tuhan. Kami persembahkan semua yang terbaik, semua yang terindah, hanya bagimu, hanya bagi Yesus Tuhan. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, yang kami mau berikan hanya bagimu Tuhan, bagimu Allah kami, bagimu Bapa. Engkau layak Engkau Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Terimalah sembah kami, terimalah syukur kami, terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan, hanya bagi namamu, hanya bagi Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Ini segenap kami, ini segenap kami Tuhan. Kami berdoakan, kami berdoakan, kami berdoakan Tuhan, kami berdoakan Tuhan, kami berdoakan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, segala pujian, segala hormat yang bagimu. Terimalah setiap pujian yang kami naikkan, terimalah hormat kami hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, kami mengangkat hati kami pagi hari ini Tuhan.
Karena kami berserah penuh hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segenap hatiku. Ini hati kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terimalah hidup kami Tuhan, terimalah hati kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Soal kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita pagi hari ini kita mau bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh kuasa darah Yesus. Mari sama-sama kita berdendang buat Tuhan pagi hari ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama. Setelah hidup
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Dengan kentang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi dengan kentang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sama-sama kita berjoget buat Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kentang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kentang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kekasihku, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Berikan suara kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk Bapak Saudara duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Praniut setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan kami mohon perhatian bagi setiap jemaat Tuhan. Itu bagi jemaat yang membawa kendaraan khususnya mobil, harap tidak memarkirkan mobilnya di area-area yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, tidak parkir berdampingan di bahu jalan. Jadi biasanya mungkin ada mobil jemaat yang itu masih masuk di dalam jalur lalu lintas di depan gereja. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu tidak memarkirkan kendaraannya di depan pagar gereja tetangga yang di depan. Terus yang ketiga, mohon perhatiannya agar tidak memarkirkan kendaraannya
di depan tempat usaha yang ada di sekitar gereja, baik itu di kios, bengkel, maupun di rumah makan. Jadi kami mohon Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memarkirkan kendaraannya di area-area yang tadi kami sebutkan, untuk segera bisa memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang sudah kami sediakan di sekitar gereja ini. Oke, puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh sama-sama mengikuti setiap ibadah-ibadah yang tadi sudah kita dengarkan, sehingga kita boleh bertumbuh, berbuah-buah di tempat ini. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita simpan hati kita. Di setiap langkah kami Tuhan, kami tahu ada tangan Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Biarlah di dalam setiap keadaan kami Tuhan, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku.
bersamamu aku menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Ketika kami melihat diri kami sendiri, kami sungguh melihat kefanaan, kami sungguh melihat kelemahan, kami sungguh melihat ketidakberdayaan. Tapi ketika kami melihat Tuhan, ada kekuatan yang menopang kami, ada sayap Raja Wali, yaitu sayap ilahi yang senantiasa menaungi hidup kami. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang terus menerus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau kami masih sanggup berdiri menghampiri tahta kasih karunia-Mu, itu juga adalah anugerah-Mu, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami, hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, berkemurahanlah Engkau dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menjadi penyampai firman-Mu dan umat yang mendengarkannya. Biarlah anugerah-Mu melimpah, kami boleh sama-sama dikuatkan dan hidup kami dibangun di atas dasar firman-Mu. Terima kasih, kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sedia mendengar firman bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi ya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Ya, dahsyat luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kedahsyatan kita bukan terletak kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Allah yang dahsyat. Amin. Ya, saudara, puji Tuhan. Ya, sebenarnya minggu ini bukan jatah saya, tetapi karena Pastor Fran ada kelemahan tubuh, jadi tibalah rezeki itu bagi saya, saudara. Rezeki itu tidak kemana-mana, saudara. Ya, pelayanan adalah satu berkat di mana kita boleh berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dari kitab Yakobus pasal 4, saudaraku. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ke-10 ini ya. Ini satu perikop ya. Saudara, kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya selalu mengambil itu satu perikop. Kebanyakan ya. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengambil satu perikop itu, kita bisa paling tidak menyelami apa yang menjadi dasar pemikiran Yakobus pada saat itu. Kenapa itu dituliskan, kepada siapa dituliskan, maksudnya apa, dalam kondisi bagaimana, dan kita bisa menemukan makna-makna di dalamnya, dan kemudian kita bisa aplikasi dalam hidup kita saat ini, menurut kondisi kita, keadaan kita, dan biarlah firman yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Alkitab itu kemudian menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Ya, makanya kalau saudara perhatikan, saya jarang menyuplik ya mengambil satu ayat kemudian lompat sana, enggak. Saya kebanyakan saya khotbah itu saya ambil satu perikop dan kita bahas bersama. Nah, puji Tuhan ya, kita akan membaca bersama saudara. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat ganjil, saudara yang warna kuning ya. Baiklah, kita mulai ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang kedua, saudara. Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang keempat, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. 10. Iya, puji Tuhan saudara. Jadi kita telah membaca perikop yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Nah saudara, kalau saudara baca cermati perikop ini, kita akan menemukan di sana masalah-masalah yang terjadi, yang dialami oleh jemaat Tuhan, yang suratnya Yakobus itu dituju kepada mereka, saudara. Nah saudara, kalau saudara baca misalnya Yakobus 1, itu pertamanya Yakobus katakan surat dari Yakobus kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan. Apa maksudnya ini? Nah, surat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang mereka hidup di luar tanah Palestina, tanah Israel. Nah, rupanya orang-orang percaya ini bukan orang-orang percaya yang diinginkan, yang kelihatannya bagus, kudus, kelihatannya wow gitu kan. Saudara, kita menggambarkan kalau orang Kristen itu apa saudara? Wah, hidupnya suci begitu kan. Ya, terus kerohaniannya mantap gitu kan. Wah, apalagi? Ya, rajin baca kitab, rajin doa, tidak pernah tersinggung, selalu berdamai dengan semua orang, begitu kan? Ya, kita harapkan bahkan firman Tuhan sering menasehati seperti itu. Tetapi kalau kita melihat ya, apa yang ditulis oleh Yakobus ini, kita akan mendapati masalah di sana. Apa masalah yang dialami atau apa yang terjadi kepada jemaat-jemaat itu adalah pada ayatnya yang next. Yang pertama, ya, masalahnya apa sih sebetulnya? Ya, lanjut. Ya, apa masalahnya? Ya, yang pertama, kita akan mendapat di sana satu masalahnya, yang kedua penyebabnya, dan yang ketiga solusinya. Saudara, kalau kita baca perikop ini, kita akan mendapati ketiga hal itu. Apa sebetulnya masalah yang terjadi dengan jemaat-jemaat itu? Nah, saudara, dalam ayatnya yang pertama, next ya, dikatakan begini. Dari mana datangnya sengketa? Saya tanya kepada saudara, adakah orang Kristen yang bersengketa? Banyak. Adakah pendeta yang bersengketa? Banyak. Ya, bukan cuma jemaat dengan pendeta, pendeta dengan pendeta juga bersengketa. Sengketanya apa saudara? Jemaat itu disengketakan. Itu jemaat saya itu, jangan kau ambil itu. Saudara,
Saudara perhatikan ini. Dari mana dikatakan? Dari mana itu datangnya sengketa dalam terjemahan Yunani ditulis dengan kata polemos atau polemik atau perang argumen. Dari mana itu? Kita berpolemik, kita perang argumen, kita berpolemos itu datangnya dari mana? Ya. Polemos itu. Bukan hanya berpolemik, bukan hanya bersengketa, tetapi juga apa? Bertengkar, ya, berkelahi secara fisik ini, ya. Perkelahian secara fisik di antara siapa? Kamu. Di antara orang Kristen. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara akan banyak menemui kelemahan-kelemahan di sana. Bukan kelemahan firman-Nya, kelemahan-kelemahan jemaat. Bahkan kalau saudara baca misalnya kitab Filipi, Paulus menasehati. Siapa yang dinasehati? Euodia dan Sintike supaya mereka tidak berkonflik, tidak berpolemik. Memang polemik itu tidak bagus. Konflik itu harusnya tidak ada. Tetapi karena jemaat adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara yang hidup di zaman ini, mereka berpolemik, mereka ada yang bertengkar di antara kamu loh. Bukan di antara kamu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Di antara kamu. Ya, terus Yakobus bilang apa? Bukankah datangnya dari mana? Hawa nafsumu atau hedonmu itu. Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Oh, rupanya begini, dari mana datangnya pertengkaran itu? Dari mana datangnya sengketa, perselisihan itu dari mana sih? Oh, itu sebetulnya datangnya bukan dari mana-mana Bapak Ibu. Bukan dari sana, bukan dari sana, bukan dari mana-mana. Tetapi datangnya dari mana? Dari dalam dirimu sendiri. Dari hawa nafsumu, dari hedonmu. Ya, makanya saya katakan orang yang punya gaya hidup hedon, ya, itu jangan saudara kemudian berpikiran kalau hedonisme itu orang yang foya, kita punya pandangan seperti itu kan. Kalau sudah hedonisme itu kita pikir itu hidup berfoya-foya apa semua kan. Ya nanti saudara akan lihat sana. Apakah hanya itu? Ya. Kemudian Yakobus bilang, kamu mengingini sesuatu. Dari mana itu asalnya? Dari keinginan yang ingin dipuaskan. Ya. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Untuk apa? Untuk hedonisme tadi itu. Saudara. Sadis tidak? Oh, sadis Pak. Adakah orang Kristen yang segala sesuatu itu hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri? Kalau dulu ada pada zaman rasul-rasul, apakah sekarang tidak ada? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Karena pada dasarnya sifat manusia itu tidak banyak berubah. Ya. Pada dasarnya sifat manusia itu tidak banyak berubah. Saudara perhatikan di sini. Masalahnya adalah satu
hawa nafsu yang ada di dalam diri kita atau hedonisme tadi itu, ya. Terus next. Ya, hedonisme itu tadi, terus ya. Apa sih hedonisme itu yang ada di dalam diri kita itu apa sih? Ya, apa sih sebenarnya terus ya? Yang pertama adalah hawa nafsu, keinginan, apa itu? Berfoya-foya, hasrat. Ya, saudara, kalau kita punya keinginan ini, kalau kita tidak kendalikan, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya, kalau kita baca tadi bahkan orang bisa membunuh, orang rela bertengkar, orang rela melakukan apa saja hanya untuk memuaskan hedonismenya. Kalau begitu hedonisme itu apa? Ya. Hedonisme adalah satu pandangan hidup yang punya pandangan begini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan itu yang penting membuat saya bahagia saat ini. Entah itu benar, entah itu tidak benar. Yang penting saya bahagia, semuanya untuk aku dan untuk aku. Itu pandangan hedonisme. Jadi kalau saudara menjalani satu kehidupan yang punya prinsip hedonisme, rela melakukan apa saja. Yang penting aku happy, aku senang. Entah itu melanggar hukum moral, entah itu melanggar hukum agama, entah itu melanggar firman Tuhan. No problem. Yang penting aku senang untuk diriku. Ini prinsip orang hidup hedonisme. Jadi waktu mereka membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan itu dasarnya bukan benar atau salah. Saudara bisa ngerti? Orang punya prinsip hedonisme. Waktu mereka membuat keputusan atau pilihan, itu dasarnya bukan benar atau salah. Saya senang atau tidak senang. Makanya apapun rela dia kerjakan, yang penting saya senang. Saudara, wah, kalau sudah begitu saudara, ini sangat berbahaya. Sehingga rela melakukan apapun juga. Kalau kita baca tadi kan, apa yang dia lakukan? Ya, dia ingin sesuatu, tidak memperoleh. Ya, apa kemudian? Dia iri hati. Pakai cara-cara jasmani kan? Ya. Bertengkar, berkelahi itu kan cara-cara jasmani. Apalagi menjelekkan ya orang lain, itu kan cara-cara jasmani. Apalagi mengintimidasi, cara-cara jasmani saudara. Tetapi apakah ketika cara-cara jasmani dilakukan dan itu tidak mencapai juga, cukup? Oh tidak. Yang saya kaget, mereka juga pakai cara-cara rohani. Bayangkan, cara rohani dipakai untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Bisa tidak saudara? Oh bisa. Cara rohani apa tadi itu? Hah? Kalau kita baca di sana tadi, apa? Berdoa. Orang hedonisme itu jangan pikir, oh itu orang dunia sana yang jauh. Ya. Orang hedonisme ada di dalam gereja, tinggal bersama-sama, bahkan mungkin melayani juga. Pakai cara-cara seperti itu. Kalau tidak capai tujuannya, Yakobus bilang apa? Berdoa loh. Sebab ayat tadi katakan begini, atau kamu berdoa juga. Kamu berdoa.
Ini bukan caranya orang yang tidak kenal Tuhan. Ini cara orang yang kenal Tuhan. Ketika dia pingin sesuatu, itu berdoa, betul? Saudara, kita kalau ingin sesuatu, punya satu kerinduan, kita berdoa kan? Kita berdoa. Ya, cara rohani. Ya, bahkan mungkin kita klaim firman Tuhan. Kita klaim, kita ambil satu ayat. Kita perkatakan itu. Kita apalagi? Kita deklarasikan. Untuk apa? Tujuannya supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi tetap bermasalah di sana. Apa? Karena orang yang punya prinsip hedonisme tadi itu meminta, ya, berdoa, tetapi tujuannya itu bukan untuk supaya aku dapat memuliakan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hawa nafsunya tadi itu dipuaskan. Selain pakai cara-cara jasmani, kalau tidak bisa, ya pakai cara rohani, ya, supaya bisa. Sehingga tidak heran saudara, kalau orang beribadah pun kita pikir kan sudah rohani kan, amin. Tidak ada amin. Kalau beribadah pun kita pikir sudah rohani kan, amin. Amin. Mendengar firman pun sudah rohani kan, amin ya. Memberitakan firman pun sudah rohani. Tetapi kalau saudara baca 2 Timotius 4 ayat 3. Coba, tidak ada di slide itu ya. 2 Timotius 4 ditampilkan. 2 Timotius 4 ayat 3. Sudah? 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Karena apa dikatakan? Akan datang. Ya, tunggu dulu ayat yang kedua ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Siap sedialah, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, saudara. Ini orang yang mau dinasihati firman kan. Ya, terus ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Ini guru-guru ini apa? Pendeta-pendeta, pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan. Menurut siapa? Menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk apa? Bukan supaya mereka itu tahu kehendak Tuhan, melakukan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, supaya mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengerjakan tujuan Tuhan. Bukan. Kalau kita baca di sini, ya, mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan saudaraku? Telinganya. Apakah ini bukan orang beribadah? Orang beribadah. Tetapi mereka beribadah dengan tujuan bukan cari kehendak Tuhan. Bukan mau cari apa maunya Tuhan dalam hidupku. Tetapi apa mauku yang aku bawa kepada Tuhan. Dan kita paksa Tuhan supaya mengerjakan kemauan kita. Saudara. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara mau dengar dongeng atau mau dengar kebenaran? Hah? Halo? Ya? Saudara sekali lagi, mau dengar dongeng atau kebenaran?
kita datang ke tempat ini, kita mau dengar kebenaran. Mau dengar firman yang bisa mengubahkan hidup kita. Mau dengar firman yang mengubah, yang menegur hidup kita. Kalau kita salah, saudara, Tuhan ini hatiku, tegurlah aku, supaya aku berpaling kepada Engkau. Tapi kalau kita mau dengar dongeng, ya kita akan cari orang yang firman-Nya menyenangkan telinga saya. Ya, saya pun seorang hamba Tuhan, saya justru nggak suka. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbahnya hanya senangkan telinga saya. Kerinduan saya kalau dengar khotbah, Tuhan tegur saya melalui hamba Tuhan ini. Tuhan nyatakan kebenaran-Mu bagi saya, supaya saya yang kepala batu ini bisa berubah. Saudara, karena pada dasarnya kita ini sudah punya pandangan hidup masing-masing. Kita punya cara berpikir masing-masing yang setiap manusia itu rindu untuk apa yang dia ingin itu terpuaskan. Dan itulah keadaan manusia dulu pun sampai saat ini. Ya. Sehingga kalau Yesus katakan begini, ya, Saudara, dalam Markus 7 ayat 21-22, sebab dari dalam hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, ya, kesombongan dan kebebalan. Saudara, makanya masalahnya di mana ini sebetulnya? Hah? Masalahnya di bunga apa ini? Bunga mawar, bukannya. Di hati ini, saudara. Saudara tidak heran kalau Yeremia berkata, ya, betapa liciknya hati. Ya, betul? Hati manusia betapa begitu licik. Siapa yang bisa menyelami kedalamannya? Tidak ada. Apakah suami bisa menyelami hati istri? Tidak. Istri bisa menyelami hati suami? Tidak. Begitu dalam. Ya, mungkin hanya kenal di kemasan boleh. Tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang? Tidak ada yang tahu, saudaraku. Dan hati itu kalau Yeremia katakan, betapa liciknya hati. Sehingga saya selalu katakan apa? Tuhan itu tidak mereparasi hati kita. Ya, Tuhan tidak memperbaiki hatimu. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru. Sesuatu yang terlalu rusak tidak mungkin diperbaiki. Betul? Saudara punya mobil tahun berapa? Buatan tahun 60 misalnya. Segitu. Kalau sekarang itu kira-kira mobil itu masih bagus atau? Itu saya yakin, saudara. Legreknya bukan main itu. Sudah karatnya di mana-mana. Ya, itu bocor di mana-mana. Ya. Sudah memang itu barang antik gitu. Tetapi kalau kita pakai sudah tidak ada harapan, saudara. Nah, barang begini kita mau pelihara terus gitu kan. Oh, kita mau perbaiki ininya, ya. Mungkin hari ini dia apanya? Ya, mungkin pistonnya, besok apanya lagi, lusa apanya lagi. Rusak terus. Kenapa? Barang legrek. Hati kita, ya, hati yang penuh kelicikan itu, hati yang penuh hawa nafsu itu, hati yang jahat itu, penuh dengan berbagai macam kebusukan di dalamnya. Yang Yesus katakan itu kan. Sehingga tidak heran kalau Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi. Saudara, karena kita memang perlu itu. Ya, itu yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih
kalau kita tadi mendapati masalahnya, yang selanjutnya, apa sih penyebabnya? Ya, terus ya, apa sebenarnya penyebabnya yang ada di dalam hati kita itu apa penyebabnya? Saudara, ya, terus Yakobus 4 ayat 4 tadi katakan begini. Hai kamu apa? Orang-orang yang tidak setia. Ya. Dalam terjemahan Yunani ditulis kata moikos. Moikos itu, hai kamu pezina. Wih, saudara, kita disebut pezina. Ada di sini pezina? Tetapi, saudara, Yakobus tidak menutup-nutupi. Alkitab tidak memperhalus bahasanya. Alkitab tidak berusaha memaniskan kata-kata supaya orang jangan tersinggung. Ya. Yakobus bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu pesina. Wih, kenapa kita dibilang pesina? Saudara, Yakobus bilang, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saudara seperti istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Saudara, bayangkan saya menikah sama istri saya, terus firman itu datang, dikatakan, kamu istri yang tidak setia, kamu istri pesina, musuh suamimu, kamu sayang-sayang. Bayangkan saudara. Kenapa Yakobus bisa sekeras itu ngomong kepada jemaat itu? Dikatakan kamu pesina. Seorang yang tidak terikat dengan perkawinan, dia tidak bisa dikatakan berzina kalau dia menjalin hubungan dengan orang lain. Betul? Orang bisa dikatakan berzina kalau dia menjalin hubungan dengan orang lain, walaupun mungkin hubungan itu belum sampai kepada kejatuhan seksual. Ya, saya bisa dikatakan berzina, berselingkuh, kalau saya sudah chatting dengan orang lain, dengan perempuan lain, dan saya katakan I love you. Saudara, bisa dikatakan selingkuh saya? Bisa. Mungkin saya belum tidur sama perempuan itu, tetapi hati saya sudah tidak sama istri lagi. Hati saya sedang terpesona kepada satu pribadi yang lain. Hati saya sedang tertarik kepada perempuan lain yang bukan istri saya lagi. Saya sedang selingkuh, walaupun saya belum jatuh di dalam dosa seksual. Saudara, kenapa kok Yakobus bilang kamu pezina? Saudara, karena ya selanjutnya, karena saudara, Alkitab memandang hubungan umat dengan Tuhan itu seperti ikatan perjanjian dalam pernikahan. Sehingga tindakan apapun yang melanggar komitmen perjanjian tersebut disebut sebagai ketidaksetiaan atau perzinahan. Saudara, waktu komitmen jadi anak Tuhan, komitmen jadi umat Tuhan, apa yang saudara ucapkan? Sungguh hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Betul kan? Amin. Wah, enggak ada amin. Hidup saudara itu bukan milik saudara lagi. Amin. Memang kalau kita nyanyi gampang sekali Bapak Ibu ya. Betul. Kalau kita nyanyi, apalagi tadi tambah
kita goyang, joget, badan sehat, rohani sehat. Begitu mudah. Ya. Itu lagu bagus, sangat bagus. Tetapi waktu kita praktek, waktu saya pun praktek, bukankah itu sesuatu yang sangat sulit? Yang sering muncul, itu apa saudara? Keegoisan kita. Yang sering muncul, hawa nafsu kita. Yang sering muncul, keinginan kita. Yang sering muncul, kehendak kita. Kita jarang mengizinkan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Dalam pelayanan pun, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Yang sering kita kerjakan, kita mengerjakan kehendak kita sendiri. Lagu tadi hanya sebatas ya kata-kata manis, kata-kata pujian tanpa praktek. Mungkin saudara tidak suka, saya pun tidak suka. Tetapi ini yang sering kita lakukan. Bukankah kita orang-orang yang tidak setia? Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Bukankah apa? Ya. Kamu tahu? Ya. Tidakkah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita sering bilang, aku milikmu Tuhan. Tetapi kita bersahabat dengan dunia. Apa maksud dari persahabatan di sini? Saya merenungkan ayat ini. Kenapa kok kita hanya bersahabat? Kok kita jadi musuh Allah gitu? Apa sih? Ya, saya kan hanya berteman dengan dunia. Ya, saudara, saya kan hanya misalnya berteman. Ya, berteman dengan Bro Dedi gitu kan. Tetapi kenapa kok kemudian saya ini jadi musuh istri saya, itu kenapa? Ya. Atau misalnya istri saya itu berteman dengan sesfera, gitu ya. Tetapi kenapa kok kemudian istri saya itu saya musuhi? Kenapa? Saya Tuhan hanya bersahabat dengan dunia. Siapa sih yang tidak punya sahabat di sini? Saudara punya banyak sahabat kan? Ya. Maka saudara saya melihat di sini. Ya saya renungkan di sini, siap persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah. Apa maksudnya persahabatan dengan dunia di sini? Nah, persahabatan itu dari kata pilea atau phileo. Pilea itu cinta. Ya. Jadi kalau selama persahabatan kita itu tidak cinta, tidak menjadi kesukaan, tidak menjadi kecintaan, itu no problem. Tetapi kalau persahabatan itu kemudian menjadi kecintaan, menjadi kesukaan, saudaraku, ya, ini yang kemudian membuat Allah itu cemburu. Ya, jangan pikir ini hanya terus ya berupa harta dunia, ya terus ya apa yang dimaksud dengan dunia? Stop di sini ya. Apakah yang dimaksud dengan dunia ini apa sih? Apakah hanya mobil, motor, rumah? Ya apakah hanya itu? Ya terus ya. Apakah menginginkan semua hal itu sikap hedonisme? Ya. Apakah seperti itu? Sehingga kita, yang kita pikirkan hanya pekerjaan Tuhan saja, gereja saja. Ya, apakah seperti itu saudara? Terus ya, saya menulis di sana saudara. Ya stop dulu. Ya, ketika kesenangan kita, perhatikan ini mungkin poin khotbah saya hari ini. Ketika kesenangan kita akan sesuatu,
menggantikan tempat Allah, itu yang membuat Allah cemburu. Ya, saya hampir lupa saya saudara, yang khotbah ini. Kalau kesenangan saya akan khotbah ini, menyampaikan firman Tuhan itu bukan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara pikir itu mungkin rohani, Pak Pendeta jadi hamba Tuhan. Ya, wah luar biasa, puji Tuhan gitu kan. Siapa yang tahu ada dalam hati saya. Saudara tahu? Saya bisa tipu saudara dengan muka manis saya. Amin. Saya bisa tipu saudara dengan muka manis saya. Karena justru yang manis-manis itu kan menipu kan. Saudara sering tertipu gula atau daun pepaya? Hah? Gula itu menipu. Manisnya bukan main. Tapi coba saudara minum terus. Saudara enggak umur panjang ya. Yang manis-manis kadang menipu kita. Ya. Makanya saya kemarin cari gambar apa ya. Oh rupanya satu ini. Saya taruh ya saudara. Supaya kita ini jangan tertipu. Sedikit-sedikit kalau orang rohani, orang hamba Tuhan, orang bawa Alkitab, orang bilang haleluya, orang Yesus sudah saudara, wah itu luar. Belum tentu itu bisa menipu kita. Kalau yang rohani itu kemudian menjadi justru kebanggaan diri, memuaskan hasrat dirinya sendiri. Saya pun berkhotbah bisa sebetulnya hanya memuaskan hasrat diri saya. Bisa tidak? Oh bisa. Saya punya talenta itu Pak, berkhotbah. Bapak Ibu tidak tahu, saya paling suka berkhotbah. Makanya awas memang kalau saya tidak dikasih jadwal. Tunggu, saudara. Dia hancurkan talenta saya. Dia apa? Dia cut saya punya hobi. Saudara. Nah ini sangat merusak kehidupan rohani kita. Ya. Ketika kesenangan kita akan sesuatu menggantikan tempat Allah, itu yang membuat Allah cemburu. Sehingga Yakobus 4 ayat 5 berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, Keluaran 20 ayat 5a. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Keluaran 32 ayat 21a. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan apa? Berhala mereka. Wow. Dalam ayat-ayat firman Tuhan, Allah itu hanya cemburu. Ya. Ketika umatnya menempatkan sesuatu yang bukan Allah di dalam hidupnya, di dalam dirinya, mengingini sesuatu yang bukan Allah di dalam hatinya. Allah cemburu. Saudara, kalau saudara cemburu, apa yang saudara lakukan? Saya labraklah dia kan gitu kan. Sehingga tidak jarang orang cemburu itu bisa macam-macam. Bisa membunuh, bisa merusak, bisa apa semua ya, bisa menjelek-jelekkan saudaraku. Sekarang kita pikirkan, apa yang terjadi jika Allah cemburu, saudara? Ya terus, saudara, ya Allah bisa kita pikir, wah Allah marah, Allah bisa membunuh, Allah bisa merusak, gitu kan? Ya, sering kita punya pemahaman begitu kan? Karena kita sering melihat
Kalau orang cemburu sebagai tanda cinta, karena saking cintanya. Jadi cemburu buta. Pernah lihat kan? Saking cintanya sama istri, cemburunya bukan main. Sampai istrinya nggak boleh keluar rumah. Waduh, istrinya dipakaikan GPS, kemana-mana dipantau. Ya, cemburu, merusak. Ya. Nah, apakah Allah waktu cemburu begitu? Saudara, saya tertegun dengan kitab Yakobus ini. Dikatakan, ya, Allah cemburu. Ya, kita sudah tahu penyebabnya. Penyebabnya apa tadi? Ketidaksetiaan. Hati yang mendua. Dan itu ada pada kita semuanya. Dan waktu hati kita mendua, Allah cemburu. Kalau sudah Allah cemburu, solusinya apa? Ya, kalau istri-istri, kalau suami cemburu, solusinya apa kira-kira? Wah, gitu kan? Tetapi kalau suami saudara cemburu, ya, saudara pun banyak berubah pun juga, dia akan tetap cemburu juga, gitu kan? Nah, itu manusia ya, itu manusia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, apa solusinya? Ya, terus ayat 6 ya, terus next ya. Yang ketiga, apa solusinya saudara? Solusinya adalah begini, ayat yang ke-6 begini. Tetapi apa? Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Wow, kita bisa melihat kebesaran hati Allah kita dalam cemburunya. Ya. Dia tidak menghancurkan. Dalam cemburunya, dia kasih apa saudara? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada siapa? Kepada kita tadi. Orang yang tidak setia tadi itu. Orang yang berzinah tadi itu. Lebih besar daripada apa? Cemburu. Kalau manusia cemburu, cemburunya lebih besar mana daripada cintanya? Cemburunya. Sehingga tidak heran ketika manusia cemburu, dia rela membunuh orang yang dicintainya. Ya, karena kecemburuannya lebih besar daripada rasa cintanya. Tetapi kita melihat di sini, Yakobus berkata, ketika Allah cemburu, dia memberi anugerah, memberi kasih karunia. Kenapa? Karena kasihnya itu, anugerahnya itu lebih besar daripada cemburunya. Sehingga dikatakan, karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Dikatakan apa itu? Allah. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Apa yang Allah harapkan dari kasih karunia yang diberikan kepada kita? Orang yang tidak setia tadi, apa yang Allah harapkan, saudara? Hah? Ini. Dikatakan, tetapi mengasihi orang yang rendah, sehingga waktu kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita menjadi orang yang rendah. Jangan kita bilang, Allah kalau marah ya terserahlah. Biar saja Allah marah. Ya. Kita tidak peduli. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mau bertobat. Saudara. Ya. Saudara, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya. Waktu Allah cemburu, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia-Nya. Apa yang diharapkan dari kasih karunia itu? Sudah ya, selanjutnya.
Apa yang diharapkan, saudara? Ya, yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, saudara, kalau engkau menjadi orang yang mendapat kasih karunia, Allah tadi Allah yang cemburu, tetapi bukan menghancurkan engkau umat pilihannya, tapi justru memberi anugerah, memberi kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tunduk kepada Allah. Ya. Dan lawanlah iblis. Saudara tidak bisa lawan iblis kalau saudara tidak tunduk kepada Allah. Ya. Siapa kita mau lawan si kunyuk itu? Nggak bisa. Ya. Dia lawan yang berpengalaman ribuan tahun. Siapa kita? Makanya waktu kita mau melawan iblis, kita tunduk. Kita memakai otoritas Allah, pakai nama Allah. Maka ia akan lari dari padamu. Yang kedua, tahirkanlah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang kedua, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Maksudnya apa? Bertobat. Bukan hanya hati saja yang tunduk kepada Allah, tetapi tangan tidak berubah. Ya. Kalau engkau menerima anugerah kasih karunia Allah, sadarilah hari ini Allah menghendaki engkau bertobat. Tangan yang dulu tidak tahir, tahir. Tangan yang dulu tidak suci, sucikan. Tangan yang dahulu yang mungkin masih suka merayap-merayap, meraba-raba kemana-mana, berhenti. Mata yang dahulu jelalatan, ya, mata keranjang, mata apa, berhenti. Ya. Ada pertobatan di sana. Kalau kita sadari kita orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Yang ketiga, sucikan hatimu. Yakobus 4 ayat 8b. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Yang ketiga ya, sorry ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan apa? Sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Kita kan tadi sudah mendua hati. Betul? Kita orang-orang yang tidak setia, amin. Hari ini, mari kita sucikan hati kita. Artinya apa saudara? Kita khususkan hati kita. Kita pisahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Ya. Arti suci itu artinya memisahkan. Hanya untuk dipakai untuk hal-hal yang khusus. Tidak boleh dicampur-campur. Itu arti suci. Ya, salah satu artinya. Sucikanlah hatimu. Mari kita pisahkan hati kita sebagai sumber segala sesuatu tadi. Hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita telah menerima anugerah. Dan yang terakhir adalah sadarilah kemalanganmu. Ya, ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah, merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Mari kita hari ini menyadari. Kalau saudara tetap keraskan hatimu dengan hal-hal tadi itu. Kita jadi orang yang malang. Seperti orang yang berdiri di pinggir jurang. Tetapi dia tidak sadar berdiri di pinggir jurang. Ya, saudara. Sadarilah kemalanganmu. Saya
mengajak pelayan untuk maju ke depan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Sadarilah kemalangan. Saudara, penting ya untuk kita menyadari akan hal ini. Kenapa? Sesuatu yang tidak kita sadari, pasti kita tidak mungkin merasa. Namanya juga tidak sadar. Tidak perlu merasa ada yang salah dalam diri saya. Saya tidak sadar kok. Makanya orang yang paling sulit dinasihati itu orang yang apa? Yang tidak sadar. Sulit sekali mau dikasih nasihat apa. Kalau dia tidak menyadari, pasti tidak terjadi pertobatan dan perubahan. Tidak sadar. Saya punya jemaat, saudara itu punya tekanan darah tinggi ya, tensi ya, itu sering 200 di atas 150. Dan dia bilang, saya enjoy saja, saya tidak rasa apa-apa kok. Jadi saya bisa menikmati banyak makanan, ya, enak, punya tensi naik tapi tidak sadar. Saya bilang itu bukan enak, itu bunuh diri. Bayangkan kalau sampai 300 dia pecah, berangkat saudara. Saudara, mari hari ini kalau engkau merasa dirimu sebagai orang-orang yang Yakobus maksudkan tadi, saya pun kalau merasa itu, mari kita sadari keadaan kita. Amin. Hanya oleh anugerah Tuhan hari ini kita ada. Hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh menangis, meneteskan air mata sebagai tanda pertobatan. Karena memang kita sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan memberi anugerahnya bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Oh, terima kasih Bapak. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Haleluya. Terima kasih. segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, Terutama bagiku, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. kekuatanku, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu. Hari ini kami ada di hadapan-Mu. Haleluya.
berdiri di hadapan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bahkan kalau kami masih boleh menyadari kesalahan-kesalahan kami, Tuhan, itu juga adalah anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Kasih dan sayang, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang membuat kami setia sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, pergaulannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih, persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.